di tempat ini. Saya bilang Pak Binem aja. Oke, tapi saya bersyukurlah buat kepercayaan Tuhan pagi hari ini. Oke, nah hari ini saya ingin bicara tentang satu hidup yang bernilai ya. Saya ingin bicara tentang a confidence life ya. Hidup dengan keyakinan yang besar ya. Hidup dengan penuh keyakinan. Kenapa kalau kita hidup dengan penuh keyakinan, kita itu akan punya kepastian berjalan step by step. Dan hidup itu nggak berputar-putar gitu ya. Seringkali ketika kita berjalan, lalu kayak bingung, bener nggak ya gitu. Makanya dari ayat ini saya ingat Daud itu pernah berkata begini, sekarang tegaklah kepalaku menghadapi lawan-lawanku. Kenapa dia bisa menegakkan kepalanya? Karena dia punya keyakinan. Karena dia punya hidup dengan penuh keyakinan. Tapi hidup yang penuh keyakinan kan bukan hidup yang kita kelihatan jalan sama-sama Tuhan di sebelah kita. Karena Tuhan itu gak kelihatan gitu kan. Nah bagaimana kita kan sama-sama lihat ya. Apa sih pengertiannya confident itu? Apa pengertian confident? Confident atau rasa percaya diri artinya hidup dengan keyakinan. Hidup dengan keyakinan, keberanian, punya rasa aman dan kestabilan. Ya. Jadi kalau mutusin A ya A gitu loh, nggak kayaknya perlu berubah nih jadi A plus gitu ya. Nah, jadi apakah hidup dengan confident atau rasa percaya diri itu bukannya itu egois? Kok sok pede banget gitu kan ya? Kok sok pede banget gitu? Tapi saya mau berkata, hidup dengan confident life itu adalah sebenarnya sesuatu yang memang Tuhan mau berikan buat hidup kita. Bukan sesuatu yang negatif. Dan bukan sesuatu yang kesombongan. Sama seperti gini. Saya tanya, Bapak Ibu kan tahu ada firman Tuhan berkata kasihlah sesama manusia. Sekarang kalau kita tahu hukum kasihlah sama manusia, boleh nggak kita mengasihi diri kita sendiri? Boleh nggak? Kenapa kita boleh mengasihi? Kan pesannya kasihlah sama manusia. Kenapa kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain lebih baik sebelum kita bisa mengasihi diri kita sendiri? Karena firman Tuhan berkata kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak pernah membangun self love ya, tidak pernah untuk mengasihi diri kita sendiri, kita tidak mungkin bisa mengasihi orang lain lebih. Ya, di dalam hidup pernikahan juga seperti itu. Kalau kita ingin mengasihi pasangan kita lebih, cara kita juga bisa mengasihi diri kita sendiri. Artinya kita menghargai, menilai diri kita sendiri dengan tepat, dan kita juga memperlakukan diri kita sesuai dengan nilai yang kita taruh dalam hidup kita. Makanya kita perlu kenapa saya ingin share topik ini supaya kita sama-sama belajar. Nah, jadi confident life itu bukan suatu kesombongan. Kalau kesombongan itu menganggap yang lain tuh lebih rendah daripada kita. Tapi confident life itu bicara bahwa kita tuh punya keyakinan, kita punya keberanian, kita punya rasa aman untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri. Orang lain punya rasa aman yang berbeda nggak apa-apa, tapi kita punya ini untuk diri kita sendiri. Nah, perhatikan, karena kita juga tidak bisa menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan tanpa confident. Ya, kita tidak bisa menerima sesuatu yang dari Tuhan, dan ingat Tuhan itu kalau sesuatu yang masih bisa kita pikirkan, itu kita nggak perlu iman. Karena masih bisa dipikirin, oh saya besok mau ngantar anak saya sekolah, atau misalnya, oh saya nanti habis awal tahun saya mau ngumpulin uang, ada sekarang saya awal tahun mau ganti mobil misalnya, dan itu kejangkau sama kita nggak perlu iman, betul nggak? Tinggal langkah praktisnya ya. Nah, tetapi kalau kita ingin menerima sesuatu kan gini, Tuhan itu akan menjawab lebih daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Bukankah itu lebih besar daripada yang kita mampu lakukan? Nah, untuk menerima sesuatu yang besar daripada Tuhan, kita perlu keyakinan. Nah, John Maxwell berkata demikian. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis satu quote begini: a good mental attitude is rooted in calm, honest, and clear self-confidence. Jadi suatu sikap mental yang positif itu berakar dalam kepercayaan diri yang jelas, tenang, dan jujur.
Nah, sekarang pertanyaannya, seberapa kita bisa mempercayai diri kita sendiri? Ya, seberapa kita bisa mempercayai diri kita sendiri? Kenapa? Karena untuk kita terima yang besar di Tuhan, kita perlu mempercayai diri kita sendiri. Nah, seringkali dalam hidup kita, pelayanan atau bisnis, bahkan dalam hidup keluarga, ya, mungkin kita yang sudah menikah belasan tahun gitu ya, kita pernah mengalami masa-masa, apakah itu bicara relasi dan keluarga, bicara pelayanan, mengalami stuck, ya, mengalami masa-masa nggak ada pergerakan, ya, pelayan usaha nggak ada pergerakan. Kenapa? Karena sebenarnya kenapa tidak pergerakan? Karena sebenarnya ada stagnan juga di dalam level of confidence. Kita merasa kepercayaan diri kita udah cukup. Kan waktu saya bangun ini kan saya udah punya iman yang cukup bahwa usaha ini akan berhasil. Tapi dalam perjalanan ketika itu sudah sampai taraf tertentu, seringkali diperlukan level of confidence yang bertambah. Gitu. Sehingga usaha kita juga, usaha atau pelayanan kita bisa berkembang dan bisa semakin besar. Berapa banyak ingin mengalami layanan hidup dan usaha yang semakin berkembang, yang semakin besar? Amin. Hidup yang semakin berkembang. Ya. Nah, kita akan lihat ya, bagaimana sih supaya kita bisa hidup dengan self confidence. Oke. Ya, ini tadi saya sampaikan. Bagaimana supaya kita bisa hidup dengan confidence yang besar? Kita akan sama-sama lihat. Ini gambarnya, wah gitu ya. Kita melihat diri kita mungkin sekarang seperti kucing, tapi kita pengennya bisa seperti singa gitu ya. Singa, sebab apa? Lion itu binatang yang nggak pernah takut sama, makanya dia disebut raja hutan gitu ya. Nah, sekarang kita melihat diri kita kecil, tapi kita sebenarnya gini, bukankah Tuhan akan membawa kita jadi kepala dan bukan jadi ekor? Dia akan mau kita naik dan tidak turun. Jadi itulah yang sebenarnya Tuhan ingin berikan dalam hidup kita. Tapi seringkali kita ya wes lah, segini aja, ya. Jadi wong cilik yang penting sederhana aja. Nah, kalau kita merasa dicukup, ya berhentilah sampai situ. Itu artinya kita mengalami stuck of confidence. Padahal Tuhan ingin melakukan hal-hal yang lebih besar dalam hidup kita. Saya juga belajar, karena kita perlu di dalam hidup kita perlu terus belajar dan berkembang, dan saya percaya itu tidak berhenti sampai Tuhan menjemput kita masuk dalam kerajaan kekal. Nah, kita akan sama-sama lihat bagaimana sih, apa langkah-langkahnya, bagaimana kita bisa memiliki self confidence. Yang pertama, gini, ya, yang pertama adalah kita belajar. Kita lihat sama-sama Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 dan 8. Kita lihat sama-sama Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Ya. Ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia berkata demikian. Ya, baca sama-sama dong. 2, 3. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya, Paulus berkata di dalam ayat 1 sampai 6, dia bilang dulu tuh dia menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Dia disunat pada hari ke-8, dia taat kepada hukum Taurat, tidak ada yang gagal gitu ya. Dia memberitakan pengajaran Taurat dengan berani gitu ya. Tapi ini yang Paulus katakan dalam ayat 7 dan 8, dia berkata, sekarang aku tidak menaruh keyakinan kepada hal-hal yang lahiriah, tetapi keyakinanku kutaruh pada pengenalan akan Yesus Kristus. Ya. Ada satu ayat dalam Alkitab yang berkata, kalau kamu bangga, itu jangan bangga karena apapun, tapi banggalah karena kamu mengenal Tuhan. Jadi pengenalan akan Tuhan itu menjadi dasar. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang menjadi dasar yang tidak tergoyahkan. Jadi jangan menaruh, karena perkara lahiriah itu sementara banget. Apalagi menaruh keyakinan pada media sosial, lebih parah lagi. Karena dalam 1 detik bisa ganti itu berita. Gitu, ya. Jadi mari kita belajar menaruh keyakinan kita kepada pengenalan kita akan Yesus. Makanya kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan.
Di tempat ini Bapak Ibu dilatih, kalau Bapak Ibu diajak untuk baca Alkitab setiap hari, ya, Bapak Ibu diajak untuk ikuti kelas spiritual journey, ya. Nah, supaya kita itu bertumbuh dalam pengenalan kita akan Tuhan. Saya tanya, berapa banyak Bapak Ibu di sini sudah menikah? Boleh saya lihat tangan-tangan? Oke. Bapak Ibu menikah sudah kenal pasangannya kan? Sebelum menikah udah tahu kan pasangannya kayak apa gitu kan? Pertanyaannya, suka nggak menemukan hal-hal yang baru dalam pasangan? Banyak. Nah, jadi ternyata pengenalan kita kan pasangan kita juga nggak sempurna. Itu aja yang kelihatan. Apalagi kita perlu belajar mengenal Tuhan. Paulus berkata kalau dulu dia menaruh perkara lahiriah. Apa itu perkara lahiriah? Bicara tentang aturan tentang sunat, kelahirannya, aku ini dari suku ini, gitu ya. Aku orang Ibrani asli, gitu ya. Mungkin kita menaruh percaya pada sekolah kita, pendidikan kita, gitu kan ya. Pada sarjana, gelar kesarjanaan kita, gitu kan. Kemudian tidak cacat dalam ibadah dan lain-lain. Itu bicara perkara lahiriah. Penting nggak? Penting, tetapi itu bukan yang utama. Sekolah, meraih gelar, itu that is okay. Tapi jangan taruh keyakinanmu pada itu. Ya, hari-hari dunia tuh menunjukkan bahwa semua itu bisa dibongkar bangkit dengan mudah. Orang mau punya gelar apa gitu ya, tetap aja. Dan ingat, kita juga tidak boleh memandang rendah atau memandang derajat seorang dari apa yang kelihatan. Ya, sebab itu sesuatu yang sangat tidak kekal. Albert Einstein pernah berkata demikian, kalau manusia mau berupaya keras, penuh semangat untuk mencari kebenaran, maka dia akan mendapat nilai yang tidak terhingga. Jadi membangun hidup dengan kepercayaan diri yang penuh itu adalah suatu upaya, bukan dengan tiba-tiba. Bukan dengan tiba-tiba. Ya, kalau nanti kita akan sama-sama lihat ya berapa contohnya. Seringkali tanpa disadari hal-hal yang kita alami di waktu lalu itu membuat kita sulit bisa percaya kepada janji Tuhan dan sebagainya. Ya. Nah, lalu ada seorang lagi ilmuwan yang berkata begini, your belief will help create the fact. Kalau kita percaya sesuatu, kita akan meraih. Itu juga yang sebenarnya firman Tuhan ajarkan. Kita tahu bahwa Efesus 1 ayat 3 bilang Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu di sorga. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu menyediakan segala sesuatu. Tapi untuk meraihnya, kita perlu salah satu step dalam iman adalah kita perlu belajar memvisualisasi apa yang kita inginkan. Ya, jadi kita perlu memvisualisasi dan terus memperkatakan. Rema itu kan tidak akan jadi kenyataan kalau kita tidak memperkatakan dan terus menyatakannya, ya. Nah, semuanya, Paulus berkata demikian, semuanya ku anggap rugi karena pengenalan akan Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita ingin mengenal Tuhan, ya mungkin kita bilang seminggu sekali gereja, it's okay, ya. Tapi Bapak Ibu bisa belajar mengenal Tuhan lewat banyak hal, ya. Bisa juga lewat komsel. Berapa banyak di sini sudah ikut carousel? Yang sudah ikut carousel? Oke. Yang belum ikut carousel, saya dorong Bapak Ibu ikut carousel. Kenapa? Di situ ada keluarga rohani, ya. Keluarga rohani artinya kita belajar mengenal Tuhan lewat kita belajar bersama-sama dalam kelompok kecil, dan itu akan sangat menolong, ya. Nah, jadi keyakinan kita itu, Paulus berkata pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih mulia daripada semuanya. Semua itu artinya semua yang kita lihat, semua yang kita kenal, ya. Dan saya mau berkata apa yang dikatakan Paulus itu benar, ya, benar. Ya. Keyakinan kita itu harus berakar pada keyakinan kepada Kristus, sehingga keyakinan kita itu bukan keyakinan yang naik turun, ya, bukan up and down, dan keyakinan kita bukan hal yang tergantung mood kita gitu, tetapi keyakinan kita adalah tergantung pada Kristus karena Dia adalah dasar yang teguh. Nah, dan Kristus sebagai dasar yang teguh, Dia taruh apa? Dia taruh firman-Nya. Kalau dasar keyakinan kita itu pada pekerjaan, pada bisnis, hari ini mungkin kita masih punya usaha, ya. Hari ini usaha kita masih dipakai. Kita nggak tahu hari besok atau seminggu kemudian apa yang akan terjadi. Kita tahu ketika
pengalaman pandemi menunjukkan bahwa dalam sekejap banyak hal bisa berubah. Bencana alam juga bisa mengubahkan banyak hal. Ya. Kalau kita menaruh pengharapan kita pada uang, kekayaan, maka kita bisa menjadi pribadi yang digoyangkan, bisa naik turun ya. Dan kita kan nggak mau hidup itu naik roller coaster terus-terusan gitu ya. Kalau boleh ada jedanya lah Tuhan gitu ya. Nah kalau kita Tuhan Yesus pernah mengajarkan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh ya. Ada orang kaya yang bodoh, itu ada di Lukas 12 ayat 3, mulai ayat 3. Di situ ada orang kaya gini, aku punya harta banyak, aku punya uang banyak, tapi sekarang gudang harta benda, lumbungku tuh udah kurang nih, ini masih banyak nih, makin banyak panen nih, artinya makin banyak cuan, makin banyak berkat, ini mau ditambah gimana? Oh kalau gitu aku mau bikin gudang yang lebih besar, mau dibongkar, mau dibuat gudang yang lebih besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi. Tapi Tuhan berkata, hai orang bodoh, kamu tidak tahu kalau malam ini nyawamu diambil, mau diwariskan kepada siapa. Jadi jangan taruh keyakinan kita kepada perkara-perkara yang fana yang kelihatan. Ya. Daud mengajarkan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-8 dikatakan, aku menaruh kepercayaanku kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Ya, jadi terus kalau begitu nggak boleh dong Bu percaya manusia. Bukan, tapi ingat jangan gantungkan kepercayaan kepada manusia. Nah, saya ingat ketika satu waktu di dalam waktu kita bangun rumah sakit, ya namanya bangun rumah sakit. Lalu waktu itu suami saya itu karena dia visioner, kalau dia dapat apa pasti dia akan ceritakan terus-menerus kepada orang sampai itu jadi kenyataan. Ya, jadi ketika dia dapat, lalu dia berkhotbah di satu tempat. Ketika selesai khotbah lalu dia bilang, ada kembali bilang, Pak ada orang mau ketemu Bapak, katanya. Oh ya, terus ternyata jemaat yang hadir waktu itu di ibadah itu, dia bilang, Pak nanti ke rumah saya Pak ya gitu. Hari apa gitu dia jadi, oh iya Pak saya mau bicara tentang rumah sakit gitu. Pikir ya suami saya, ya udahlah kan dia mau bicara tentang rumah sakit ini visi. Berapa waktu kemudian kami datang ke rumahnya, terus di rumahnya itu rupanya ada dia punya kantor pribadi, lalu dipanggil dia. Terus bilang, iya Pak saya lihat Bapak kok mau ya membangun rumah sakit buat nolongin orang miskin. Saya mau ikut terlibat Pak, saya mau bantu, apa yang bisa saya bantu? Ya kemudian diceritakan apa yang sedang kita kerjakan. Lalu dipanggil sekretaris sehat, dia bilang gini, nanti tolongin ya Pak Gembala ini, kamu hubungin apa yang dia perlu bantuan, kamu tolong selesaikan sampai rumah sakitnya jadi. Seneng nggak kita dengar ya? Seneng nggak? Ya, apalagi dia udah maksudnya ada tindak lanjutnya, dari dia manggil lalu tindak lanjutnya dia panggil sekretarisnya. Dan kemudian ya udah Pak Wida pulang, dia share ternyata ada orang yang bantuin gitu kan, kita pikir ya sudah. Tapi ternyata sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan sekretaris telepon sekali, pertama kali saya ingat diangkat, tapi kemudian berikutnya nggak diangkat-angkat lagi. Jadi, nah kan kalau kita mengandalkan kepada manusia kan repot. Apa yang disuruh Tuhan bisa mandek. Sedangkan tuh Tuhan kalau suruh kita tuh Tuhan itu gitu. Sama seperti seorang bapak, kalau nyuruh anaknya itu pasti dia menyediakan sumber dayanya. Jadi kalau Tuhan suruh sesuatu, ya itu pasti dia akan lengkapi. Nah, tapi saya mau katakan seringkali jadi penghalang begini. Mungkin ada bapak ibu ketika terima janji lebih mudah, lebih sulit untuk percaya daripada itu. Nah, hal yang menghalangi salah satu untuk kita percaya kepada Tuhan ini sebagainya. Mungkin kita pernah punya pengalaman masa kecil. Kita tinggal di keluarga besar, lalu kita sering dijanjiin nih. Kita sering janjiin sama orang tua kita, entah misalnya papa kita, tapi ternyata papa lebih sering tidak menepati janji daripada menepati janji. Mungkin kita pernah punya pengalaman itu. Akibatnya ketika kita bertemu makin besar, saya nggak mau jadi seperti papa. Janji sama anak tapi nggak ditepati. Bilang besok jalan-jalan, nggak jalan-jalan juga. Ada aja alasannya. Kerjalah, keluar kota lah gitu ya. Saya nggak mau jadi. Tetapi itu menimbulkan luka. Akibatnya kalau kita menerima nih janji dari Tuhan lewat manusia, ya, itu kita menjadi orang
Jangan-jangan bukan, jangan-jangan bukan, jangan-jangan bukan. Nah, itu membuat kita terus ragu. Saya bersyukur pengenalan kita akan Tuhan tuh perlu bertumbuh. Kita terima janji Tuhan, benar. Kita terima konfirmasi dari orang, boleh. Tapi jangan gantungkan kepercayaan kita kepada itu. Jangan pernah gantungan. Bawa setiap, misalnya ada orang janji nih, bawa itu kepada Tuhan. Ya, bawa itu kepada Tuhan. Nanti Tuhan pasti akan nunjukin. Udahlah, jangan berharap. Ya udah, dikasih oke, tidak dikasih juga nggak perlu marah, nggak perlu mengacaukan emosi kita, dan nggak perlu buat kita jadi ngomong kemana-mana. Oke, karena itu menunjukkan bahwa kita perlu makin bergantung kepada Tuhan. Saya kemarin ketemu dengan satu teman dua hari kemarin. Saya ada ngurus RIH. Saya ketemu dengan teman, terus teman saya bilang, aku tuh dulu di Bandung, teman saya ini dari Bandung, gitu ya. Aku dulu di Bandung tuh ke gereja itu, gitu loh. Aku sebenarnya bertumbuh, anakku diserahkan di situ, tapi sekarang gereja itu gue cari nggak ada, gitu. Terus saya tanya gereja yang mana, gitu kan. Kebetulan kami punya banyak teman. Oh, yang itu, oh ya, gereja ada, udah nggak ada Bu di situ, tapi udah dipindah. Iya, gedungnya aja udah nggak ada. Saya ingat salah satu yang terjadi adalah ketika gereja itu bergantung kepada orang yang punya, gitu loh. Dia kemudian membangunkan gedung, tapi dia bilang nanti bayar sewa ya dari persembahan sekian persen, gitu kan ya. Nah kan, di tempat kita belajar untuk tidak bergantung kepada manusia. Makanya lebih baik bangunlah gereja itu menjadi rumah kita bersama, bukan rumah orang-orang tertentu yang merasa miliki, tapi menjadi rumah kita bersama. Kita bangun keluarga di tempat ini, kita bangun, kita membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau Anda berbisnis, kalau Bapak Ibu berbisnis, Tuhan memberikan partner orang kaya, ya bersyukur. Ada yang setor modal, ya, tapi jangan bergantung kepada dia. Kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Sebab orang biasanya kalau waktu awal oke. Kalau sudah bicara cuan bagi untung, itu perlu doa dan puasa. Ya. Supaya kita tidak menjadi kecewa, dan begitu kecewa, dah gua gak mau usaha lagi. Jadi tanpa sadar itu mematikan beberapa semangat hidup kita, padahal itu diperlukan. Ya. Jadi makanya apapun yang terjadi, kalau punya partner dan kita masih membutuhkan partner dalam usaha, oke, ya. Tetapi jangan pernah bergantung kepada apa yang dia miliki. Semua manusia tetap banyak godaannya. Hanya Tuhan yang tidak tergoyahkan. Ya. Makanya Daniel 3 ayat 17 sampai 18 itu cerita Sadrak, Mesah dan Abednego. Dia pernah dihadapkan kepada dapur api. Kalau kamu mau menyembah patung, kamu gak akan dicelupin ke dalam dapur api. Tapi kalau kamu tidak, kamu akan dimasukkan dalam dapur api dan akan dibuat lebih panas. Tapi ini yang hebat, ya. Nah, Sadrak, Mesah dan Abednego dia bilang gini, jika Tuhan menolong aku, baiklah dia menolong. Tapi kalau tidak ditolong, aku tetap percaya kepada Tuhan. Jadi mereka tetap punya pada keyakinan. Nah, kenapa sih mereka bisa punya perkataan ini? Ini bukan perkara yang mudah loh kalau kita dihadapkan pada api pencobaan, ya. Hati saya kita sedang berdoa buat Indonesia yang baru. Kemarin saya ketemu dengan beberapa teman-teman alumni IPB, dan mereka cerita bagaimana seringkali di dalam kedudukan jabatan di pemerintahan mereka itu rela menjual imannya hanya untuk jabatan yang lebih tinggi. Tapi kita tahu bahwa ya kita sedang berdoa untuk Indonesia yang makin baik, makin bersih, gitu ya. Tapi orang yang tetap mengandalkan Tuhan itu dipelihara. Dia bilang, ya dia lagi bercerita karena kesedihannya beberapa teman yang menjual imannya, gitu. Toh akhirnya masuk KPK juga. Dan tapi dia yang walaupun setiap kali dia hidup benar harus pindah, disingkirin dalam arti pindah, tapi tidak pernah masuk karena terbukti hidupnya bersih kok. Ya. Jadi jangan pernah percaya lagi nih. Jadi confidence Sadrak, Mesah dan Abednego tidak gini. Kalau aku percaya pasti akan ditolong Tuhan. Bukan pada soal ditolong atau tidak, tapi percaya mereka, keyakinan mereka kepada Tuhan yang mengasihi hidup mereka. Even kalau mereka ditolong,
Kalau mereka Tuhan mau berbuat dengan cara apa, terserah. Jadi bukan persoalan kalau percaya kepada Tuhan pasti ditolong lewat dari, bukan soal itu, tapi percaya kepada Tuhan yang mengasihi diriku. Apapun yang terjadi, kalau harus masuk dapur api, Tuhan pasti mengasihi, dan Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin dengan masuk dapur api aku nggak dijebak-jebak terus dengan harus menyembah patung. Everything mereka nggak tahu apa yang happen di depan, tetapi mereka bisa menaruh kepercayaan bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik buat setiap hidup Bapak Ibu. Mungkin kita saat ini harus mengalami lembah kelam, tidak berdaya, tapi percaya bahwa Tuhan itu tahu yang terbaik. Nah, Mother Teresa pernah berkata begini, tempatkan dirimu di bawah pengaruh Tuhan, di bawah pengaruh Yesus, sehingga dia dapat menanamkan pikirannya dan pikiranmu, melakukan pekerjaannya melalui pekerjaanmu, karena engkau akan menjadi perkasa dengan Tuhan yang menguatkan engkau. Ya. Jadi jangan takut dengan kita mulai dari yang kecil, ya. Jangan takut dengan kita mulai dengan hal yang sederhana. Selama kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Nah, saya mau share ya. Satu waktu di awal-awal mulainya gereja ini, kira-kira tahun keberapa saya lupa, kalau sekitar pokoknya di bawah 10 tahun lah. Tuhan tuh pernah suruh gereja kita tuh membangun 1 bulan itu 1 gereja. Ya, padahal itu waktu itu baru ada 1 gereja di tempat ini. Tapi waktu itu Tuhan bilang, kamu bangun dari Yeremia 47, ya, bangun 1 bulan 1 gereja. Padahal kita gereja baru 1, operasional juga pas-pasan. Ya. Tapi saya dalam hal ini saya belajar dengan suami saya. Pokoknya suami saya itu tiap kali pagi doa tuh pasti perkatakan, Tuhan 1 bulan 1 gereja, 1 bulan 1 gereja. Kita nggak tahu, tapi kita menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Dan ingat ya, kalau kita jalan sama Tuhan ya, sometimes kok kayaknya nggak kelihatan ujungnya. Apa yang Tuhan sampaikan nggak kelihatan. Bagian kita lakukan. Kalaupun nggak jadi, tenanglah, Tuhan tahu yang terbaik. Kalau Tuhan tahu, tapi nggak jadi, jangan buat kita lemah. Kita tetap perlu punya yakin. Kadang dibelokin sedikit, tapi ingat kalau Tuhan sudah janji. Makanya kalau kita bergaul mengenal Tuhan, keyakinan kita tuh pada pengenalan Tuhan, kita akan terima rema secara pribadi. Jadi rema yang kita dapatkan itu rema pribadi. Makanya rema pribadi catat dan perkatakan berulang-ulang dalam hidup kita. Ya, dalam mesbah kita. Mungkin kita bahasanya buat orang lain itu aneh, tapi kalau kita perkatakan karena itu rema kita pribadi, Tuhan akan genapi sesuai dengan kekayaan kasih karunia-Nya dalam hidup ini. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya, satu waktu Bapak Ibu punya pergumulan ingin mengembalikan perpuluhan, tapi kok rasanya hidup ini belum cukup gitu. Mengembalikan perpuluhan bukan hal yang gampang kan, ketika rasanya belum cukup. Pertanyaannya, segini aja nggak cukup, ya, segini nih yang dipegang nggak cukup, apalagi kalau mengembalikan perpuluhan, juga sama-sama tidak cukup. Tapi yang penting kalau mengembalikan perpuluhan ada 1 poin yang kita tahu, ketaatan. Ya, jadi kenapa? Karena kecukupan atau tidak itu Tuhan yang kaya yang sanggup melimpahkannya, tapi perlu langkah iman. Ya, jadi D.L. Moody ini punya nasihat yang baik, ya. Dia punya nasihat yang baik. Dia bilang, if God is your partner, make your plan big. Make your plan big. Bapak Ibu tahukah bahwa semua orang yang diberkati Tuhan itu selalu mulai dari perkara yang kecil, tapi dia belajar taat. Betul Bapak Ibu? Nggak ada orang tiba-tiba jadi besar. Kalau kita ingin menjadi besar yang sejati, itu mulai dari kecil dan belajar taat. Mengembalikan perpuluhan ketika uangnya udah banyak atau ketika uangnya sedikit. Mengembalikan perpuluhan ketika uangnya banyak atau sedikit. Banyak sedikit. Tadi sedikit, sekarang terpecah gitu. Bukan soal banyak atau sedikit, karena perpuluhan tuh nggak pernah bicara jumlah. Perpuluhan tuh bicara ketaatan. Ya, jadi bicara ketaatan.
Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki confident life? Yang kedua adalah dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 17. Keluaran 3 ayat 1 sampai 17 itu berbicara ketika Musa diutus oleh Tuhan. Ya. Musa diutus oleh Tuhan. Selama 80 tahun ya, selama hampir 80 tahun Musa itu tidak pernah terfikir bahwa dia akan disuruh memimpin bangsa Israel. Kenapa? Karena dia adalah seorang pelarian menjelang 80 tahun. Dia ada di negeri pelarian, di mana dia ada di negeri Midian. 40 tahun dia di Mesir, tapi karena dia takut, dia keluar, dia lari ke Midian, dan dia mengembalakan kambing domba mertuanya. Ya, jadi hampir 80 tahun dia sudah hidup, ya, 30 tahun lebih di Midian, dan waktu dia mengembalakan kambing domba mertuanya, dia melihat api belukar yang menyala. Nah, Bapak Ibu, saya mau berkata, seringkali Tuhan tuh menjumpai kita sesuai dengan spesifik, dan dia tahu bagaimana cara menjumpai kita masing-masing. Ya. Musa ini berjumpa dengan Tuhan, God encounter. Ya. Dia berjumpa dengan Tuhan lewat api belukar. Ya. Itu membuat Musa itu memiliki confidence, berjumpa dengan Tuhan. God encounter. Ini kunci yang penting. Ya. Karena kalau Musa berdasarkan sejarah dan lain-lain, dia bilang enggak akan saya kembali ke Mesir. Saya itu aja dulu meninggalkan Mesir dengan rasa takut, karena takut terhadap Firaun. Ya, bahasanya kakeknya gitu yang waktu itu jadi raja. Selama ini Musa tidak pernah memiliki kepercayaan diri. Ya. Tapi Tuhan itu bisa membuat dia menampakkan diri supaya Musa itu bisa percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan Musa. Ya. Nah, perhatikan, waktu dia berjumpa dengan Tuhan, kalau Bapak Ibu ingat, Musa itu dia dikasih tongkat. Tapi perhatikan, Musa itu percaya bukan kepada tongkat yang diberikan oleh Tuhan, tapi Musa percaya kepada Tuhan yang membuat tongkat. Ya. Tongkat ini dipakai apa? Tongkat gembala, karena yang di tangan Musa waktu itu cuma tongkat gembala. Perhatikan, yang di tangan dia cuma tongkat gembala. Tapi Tuhan bisa bilang, melalui perjumpaannya dengan Tuhan, dengan apa yang ada di tangannya, itu bisa membuat dia yakin, oke, dengan tongkat ini aku tahu Tuhan menyertai. Apa? Tuhan membuat mujizat lewat tongkat itu. Ya. Jadi saya mau berkata, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali kita menerima hal-hal yang besar dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita bisa melakukannya? Oleh karena kita berjumpa dengan Tuhan. Maka setiap kali kita saat teduh, ketika kita ikut gersel ibadah, bawalah diri kita berjumpa dengan Tuhan. Karena sebenarnya Tuhan memberikan diri untuk dijumpai. Dan itu akan menolong kita. Seringkali kita, aku nggak punya apa-apa. Tapi ingat, nanti Tuhan bisa mengingatkan. Ya, Tuhan bisa mengingatkan. Saya ingat ada banyak kali ya di dalam perjalanan. Biasanya kalau perempuan itu kan tasnya isinya pernik-pernik itu banyak gitu kan. Ya, kalau saya nggak terlalu banyak, pakai yang penting-penting aja. Ada tisu, ada dompet, ada handphone. 3 itu yang penting, gitu ya. Tapi saya ingat berapa kali itu Tuhan suka sampaikan gini, nah kamu bawa ya hand cream kamu gitu ya. Ngapain sih hand cream, pakai di rumah selesai gitu. Tapi Tuhan suruh, ya pokoknya hal-hal kecil itu saya belajar perhatikan gitu ya. Satu waktu saya ternyata ketika saya cuma pergi biasa gitu kan ya, pergi biasa, lalu tiba-tiba di pertemuan gitu, saya lagi pertemuan lagi ngobrol, terus tiba-tiba ada yang punya hand cream nggak sih, tanganku kering sekali gitu. Ternyata ada yang memerlukan gitu. Terus nanti lain kali tiba-tiba Tuhan ingetin, kamu bawa ya minyak angin. Kayaknya saya sehat-sehat ya Tuhan, tapi ternyata saya kena macet yang serba salah, AC nyala terus juga nggak tahan, jadi akhirnya saya perlu minyak angin itu. Banyak hal Tuhan bisa singkapkan, Tuhan tolong lewat hal-hal kecil seperti itu buat saya. Tapi percaya gini, kita perlu percaya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang ada di sekitar kita. Ya. Pesan Tuhan itulah yang menolong saya bisa membawa hal-hal praktis sehingga saya tertolong.
Nah, Ibrani 11 ayat 27 berkata tentang Musa gini, karena iman dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti melihat apa yang tidak kelihatan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu menyadari bahwa seringkali Tuhan tuh pakai. Nah, kenapa kita perlu berjumpa dengan Tuhan? Lihat ya, Musa itu sampai disingkirin ke Midian, ya. Disingkir ke Midian, Tuhan menjumpai dia bukan ketika dia lagi kumpul sama keluarga, Tuhan menjumpai dia ketika dia lagi sama kambing domba. Ya. Jadi artinya kita perlu menyadari gini, confidence Musa berasal dari tempat yang tersembunyi. Ya. Yes, okay. Confidence Musa berasal dari tempat yang tersembunyi sendirian dengan Tuhan. Ya, makanya kalau kita bilang, iya saya udah baca Alkitab, tapi kita tidak pernah menyediakan waktu untuk kita encounter dengan Tuhan. Nah, tapi perhatikan, Musa itu dijumpai Tuhan di tempat yang tersembunyi, tapi Tuhan membuktikan keyakinan Musa itu ketika dia berhadapan dengan bangsa Israel dan dengan Firaun. Jadi memang seringkali kita berjumpa dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Karena Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya, Tuhan ingin melimpahkan kasih karunia-Nya, Tuhan ingin melimpahkan perlengkapannya, anugerahnya, kemurahannya dalam hidup kita. Makanya dia perlu berjumpa dengan kita sendirian. Tetapi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan memberikan itu kepada kita? Ketika kita menghadapi kenyataan hidup itu. Makanya jangan pernah takut menyatakan iman. Kenapa? Karena Tuhan itu akan menolong kita memperlihatkan penyertaan Dia dalam hidup kita. Musa itu melihat, dia sendiri orang yang nggak pede, kita tahu ya. Musa orang yang dia bilang, aku nggak bisa bicara sampai Tuhan memberikan Harun. Tetapi ketika berhadapan dengan Firaun, ketika berhadapan dengan orang Israel, Musa itu bisa katakan, aku diutus Tuhan. Nih kalau nggak percaya, dia buktikan lewat tongkat yang di tangan dia, gitu ya, lewat mujizat yang membuat. Nah, jadi berjumpaan dengan Tuhan itu perlu disertai dengan pengalaman-pengalaman di dalam hidup kita. Dan Tuhan sangat mau memberikan pengalaman itu. Ya. Jadi kalau kita yakin sama Tuhan, itu Tuhan bisa menyatakan mujizatnya lewat hidup kita kepada orang lain. Ya. Jangan pernah takut. Nah, kita ingat, bisa nggak kepercayaan diri itu tiba-tiba hilang? Kita ingat ya, ada murid-murid Tuhan Yesus, sudah 3 tahun ikut Tuhan Yesus. Ya, sejak Yesus dibaptis, Tuhan panggil murid-murid yang pertama, ada murid-murid yang 3 tahun ikut Tuhan Yesus. Tapi satu waktu ketika Tuhan Yesus mati dan disalibkan, ada murid yang namanya Petrus, dia pengen balik jadi nelayan. Padahal dia jadi murid Yesus, dia tahu dia sudah diminta jadi penjala jiwa, tapi dia minta balik jadi nelayan. Kenapa? Karena dia sedang kehilangan kepercayaan. Gimana nih? Gimana saya cari Tuhan? Karena selama ini Tuhan kelihatan, sekarang itu Tuhan itu nggak kelihatan gimana. Tapi ingat, waktu kita kehilangan kepercayaan diri, Tuhan tuh mau menjumpai kita. Jadi di masa-masa stuck, menjeritlah kepada Tuhan. Tuhan, aku kepingin berjumpa dengan. Pernah nggak saya mengalami masa stuck? Pernah. Dan rasanya bingung, kacau. Tapi waktu begitu, jangan banyak bertingkah. Dia kejar Tuhan. Tetap baca Alkitab, ya. Tekun baca Alkitab. Tetap datang Kersel. Tapi kita tahu jiwa kita menjadi kepada Tuhan. Dan ini Tuhan itu tahu, Tuhan nggak pernah meninggalkan berkepanjangan. Dan Tuhan menjumpai Petrus lewat perkara sederhana. Dia carikan sana, carikan. Terus tiba-tiba Tuhan dari pantai, hei anak-anak, punya lauk pauk nggak? Gitu. Mereka nggak tahu itu Tuhan sampai Tuhan menyatakan itu. Dan Petrus tahu itu kesempatan dia lari kejar Tuhan. Jadi kalau kita lagi masa stuck, jangan ambil langkah yang mencelakakan. Ya. Karena Tuhan itu sesungguhnya dekat, cuma kita aja lagi nggak kelihatan. Ya. Dan kita perlu menyadari ya, seringkali kita kehilangan kepercayaan diri. Setiap kali kita kehilangan confidence, artinya kita sedang tidak menaruh kepercayaan kita hanya kepada Tuhan. Seringkali ada sampingannya Tuhan yang kita taruh menjadi keyakinan kita. Itu membuat kita jadi nggak bisa lihat Tuhan sepenuhnya.
Ya. Jadi kalau kita kehilangan kepercayaan diri, sometimes Tuhan perlu ngomong bahwa ada yang kita andalkan selain Tuhan. Sehingga ketika Tuhan menjumpai kita ngalami God encounter, ya itu percobaan kita pribadi lah. Kita tahu apa yang harus kita minta ampun, kita selesaikan. Tapi Tuhan itu Bapa yang baik. Selama kau punya nafas hidup, Tuhan itu Bapa yang baik. Kalau kepercayaan diri kita kepada orang dan harta, pangkat, atau keberhasilan kita, maka keyakinan itu akan naik dan turun. Nah, yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami confident life? Yang ketiga, pengharapan akan janji Tuhan membuat kita memiliki confident. Jadi setiap kali kita baca Alkitab, ya, kita tangkap janji Tuhan. Dulu kan waktu baca Alkitab sebenarnya kita diajarkan tentang shape. Ya, shape itu ada singkatannya. Shape itu sin, lalu ada berapa yang P itu promise. Adakah janji Tuhan yang kita dapat lewat saat kita hari ini? Nah, kita perlu janji Tuhan itu perlu kita catat. Ya, perlu kita catat. Nggak ingat Bu karena baca Alkitabnya sambil jalan. Nah, kalau enggak, pokoknya rekam. Bagaimana kita bisa mencatat janji Tuhan? Karena Mazmur 119 ayat 116 ini berkata gini, topanglah aku sesuai dengan janjimu, supaya aku hidup dan jangan membuat aku malu dalam pengharapan. Ya. Jadi Daud itu berkata, topang aku sesuai dengan janjimu. Ini aku terima janji, aku perkatakan janji ini pasti jadi. Ya. Nah, kenapa kita bisa berharap? Kenapa kita bisa menaruh pengharapan kepada janji Tuhan? Karena gini, di dalam hidup kita ketika kita percaya, kita tuh punya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan memeteraikan semua janji Tuhan. Ya. Bagian kita adalah memegang janji Tuhan. Karena Roma 15 bilang ini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah dalam pengharapan. Yang membuat kita bisa punya pengharapan karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi jangan abaikan Roh Kudus karena dia adalah pribadi yang menemani kita. Dan ingat, pengharapan itu, kalau kita punya Roh Kudus, kita punya janji, kita punya pengharapan. Pengharapan itu di ayat yang terakhir saya ingin baca ya. Pengharapan itu Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Ya. Nah, dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi pengharapan itu adalah sau yang kuat. Kalau kita berpegang kepada pengharapan, itu artinya gini, kita udah taruh di ujung belakangnya, kita lagi berjalan di situ. Itu adalah sau yang kuat. Jadi mari kita belajar punya hidup yang dengan kepercayaan diri yang penuh. Ya, karena kita mengenal Tuhan, karena kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan karena kita berharap kepada janji-janji Tuhan. Nah, saya ingin ceritakan satu kisah ya. Semua orang dalam hidup ini pernah mengalami kesulitan hidup, betul kan? Nah, ada seorang anak perempuan, ya. Anak perempuan ini dia tinggal ya. Dia tinggal di keluarga yang tidak cukup, bahkan boleh dikatakan miskin. Ini ya, yang tadi saya sampaikan. Nah, ini yang terakhir. Pengharapan itu adalah sau yang kuat. Okay. Nah, yang terakhir saya ingin share tentang satu anak perempuan yang dia hidup miskin. Tapi dia punya kegemarannya apa? Kegemarannya menulis. Menulis itu bisa menghasilkan apa sih kalau ada kecil? Ya. Tapi itulah dia punya kegemaran kecil. Nah, lalu dia begitu pedenya dengan nulis. Jadi di usia 6 tahun itu kan kira-kira baru belajar nulis ya. Dia bikin buku cerita. Karena kemarin menulis buku cerita judulnya Rabbit. Gitu ya. Nggak tahu tulisannya masih acak adut kali ya, tapi dia pokoknya nulis gitu. Nah, bahkan dia karena dia begitu miskinnya, dia menerima santunan sebagai orang miskin dari pemerintah kerajaan Inggris.
Ya, ya karena kegemaran nulis ya itu aja yang dia lakukan. Tapi dia miskin dan dia tidak bisa mengangkat harkat hidupnya gitu ya. Apalagi mengangkat harkat hidup keluarganya, sangat tidak bisa. Lalu kemudian satu waktu dia bikin cerita, karena kemarin nulis dia bikin cerita. Jadi imajinasi yang berkembang. Dia menulis cerita apa? Dia menulis cerita Harry Potter. Harry Potter pertama, tapi itu ditolak mentah-mentah. Dia menulis cerita Harry Potter pertama, ditolak mentah-mentah. Dia udah coba tawarin untuk ke koran, kalau dibuat di koran kan paling jadi dapat uang. Dia berharap gitu, tapi ternyata ditolak. Ya. Tapi dia sulit karena miskin, ngarepin santunan kalau sudah makin dewasa kan tidak bisa disantun lagi. Apa yang dia lakukan? Dia nggak punya cara lain dan dia tidak bisa mengerjakan yang lain kecuali menulis. Jadi kemudian kesulitan hidup akhirnya dia coret lagi, ditolak gitu ya. Dia tanya sama, pokoknya dia belajar sebisa-bisanya, belajar gratis yang dia mampu lakukan. Zaman dulu kan nggak ada internet, nggak ada ChatGPT yang bisa ditanyain. Jadi terpaksa dia belajar kepada orang-orang yang pernah dimuat di koran. Kalau dia ketemu dia tanya, gimana sih bikin tulisan? Ya itu yang dia lakukan. Ya, tapi kesulitan hidup memaksa dia untuk menuntaskan cerita Harry Potter lebih baik lagi. Jadi dia ditolak, dia balik, dia coba perbaiki karena itu yang dia punya. Ya, dia perbaiki lagi, dia tulis lagi. Bahkan sampai ketika menurut dia sudah jadi cukup baik, dia pergi ke penerbit-penerbit dan itu tetap ditolak karena itu bukan kisah yang umum di zaman itu. Cerita Harry Potter itu bukan kisah yang umum, jadi seperti sesuatu yang di luar jangkauan alam manusia ya. Sehingga dia ditawarkan hingga lebih dari 12 penerbit, ditolak. Tapi kemudian dia habis akal, pokoknya kemana aja dia kirimin, dia sampai masuk kepada, dia kirim di Inggris nggak bisa, dia kirim di mana aja yang bisa terjangkau gitu ya. Dia kopi cerita itu dia kirimkan. Kemudian setelah 12 penerbit ditolak dan kemudian dia masuk pada penerbit ke-12, dia bilang ya sudah ini terakhir. Dan ternyata diterima. Diterimanya bukan di Inggris, diterimanya di Amerika. Jadi cerita Harry Potter itu pengarangnya di Inggris, tapi dia Harry Potter meledak jadi bestseller di Amerika. Dan kemudian setelah itu dia buku pertama cerita Harry Potter menjadi tempat teratas di New York Times ya. Beberapa tahun koran New York Times itu selalu jadi the best di Amerika. Sekarang aja nggak ada berita koran, jadi nggak ada New York Times lagi gitu. Nah, dan kemudian pengarangnya siapa? Ya, pengarangnya ya, dia menjadi wanita, sempat menjadi wanita yang terkaya di negeri Inggris. Dia tetap tinggal di Inggris. Dan kemudian apalagi sejak karyanya difilmkan dan digemari oleh banyak orang. Dan karyanya diproduksi di dalam layar lebar. Ya. Siapa namanya? Oke. Nah, Joanna Rowling. Kita tahu bahwa hidup itu tidak mudah. Tapi jangan pernah menyerah. Kita perlu pegang 3 hal ini. Mengenal Tuhan, karena dia dasarnya tidak terbayar. Berjumpa dengan Tuhan dan bertopang kepada janji Tuhan. Janji Tuhan gak susah dicari kok. Kalau Bapak Ibu cari orang kaya lebih susah. Janji Tuhan itu ada di firman Tuhan. Bagian kita adalah kita setiap menyediakan waktu. Dan ingat, Tuhan tuh janji, yang tadi saya katakan dalam doa, Tuhan tuh mau mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Dia mau memberi nasihat. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan membawa hidup kita naik dan tidak turun. Dia akan mau kita jadi kepala dan tidak ekor. Oke, mari kita tunduk kepala, kita berdoa.